Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini merupakan malam yang kesekian kalinya pertemuan kita. Mudah-mudahan malam ini dimudahkan oleh Allah dalam rangka proses pembelajaran kita. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita mulai. Nanti kalau saya mau kirim materi itu kira-kira ke siapa ya? Gini nih. Langsung di grup WA saja, Pak. Ya? Langsung di grup WA. Di grup WA gitu. Ya. Iya, Bapak. Oke. Ya ini dulu. Baik, ini kita mencoba waktu yang tersisa ini kita manfaatkan untuk diskusi kita. Tema pada malam hari ini adalah masalah utama dinamika dalam kelompok. Ketika kita bicara dinamika kelompok, ini ada 3 hal yang menjadi keputusan kita bersama atau komitmen kita bersama, di mana di dalam hal berkaitan dengan dinamika kelompok ini tidak lepas daripada satu adalah sebuah manajemen yang akan mengaturnya, yaitu kepemimpinan. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Kira-kira apa yang akan diputuskan dalam sebuah dinamika kelompok ini. Dan yang jelas yang berikutnya adalah kompleksitas dari persoalan ini. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita sebagai seorang pemilik perusahaan atau manajemen sebuah organisasi besar, maka kepemimpinan di sini adalah sebagai faktor utama di dalam rangka proses menggerakkan sebuah organisasi. Nah, organisasi di dalam rangka mencapai sebuah cita-cita atau tujuan akhir daripada semua proses ini, di dalam perjalanannya pasti akan mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan ini sangat penting di dalam rangka memecahkan masalah. Begitu besarnya masalah yang ada di sebuah organisasi, kompleksitas yang ada di dalamnya ini, maka sangat dimungkinkan bahwa bahwa diperlukan sebuah komunikasi timbal balik, ya. Komunikasi timbal balik atau komunikasi 2 arah yang masing-masing saling memberikan kontribusinya. Dengan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang kompleksitasnya cukup tinggi, itu sangat diharapkan bagi seorang pemimpin di dalam rangka nanti mau ngambil keputusan. Kalau di dalam rangka pengambilan keputusan ini tidak tepat, maka organisasi yang dipimpinnya itu juga akan menjadi masalah. Karena pengambilan keputusannya tidak melihat dengan kacamata yang penuh dengan persoalan-persoalan yang dihadapi ini. Oleh karena itu, maka ketika kita bicara tentang dinamika kelompok ini, maka ada 3 hal ini yang menjadi kunci utamanya. Satu adalah komunikasi dan komunikasi timbal balik. Yang kedua adalah pengambilan keputusan dan perencanaan tentunya. Yang terakhir adalah kunci utamanya adalah di top management, yaitu di kepemimpinan. Ketika kepemimpinannya itu bagus, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diteladani dan mempunyai motivasi tinggi, inisiatif, motivasinya bagus, maka tidak menutup kemungkinan bahwa
Poin 2 dan poin 3 akan mudah dicapai atau digapai di dalam rangka menumbuh kembangkan kepercayaan kembali sebuah organisasi ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan bicara tentang ini. 3 pilar pengembangan ini ya. Nah, 3 pilar pengembangan daripada konflik yang ada di organisasi. Nah, ketika kita bicara konflik yang ada di organisasi, ini ada 3 hal yang di dalamnya saling mempengaruhi. Kalau kita lihat roda ini, kita saling mempengaruhi kompleksitas persoalan. Ada 3 pandangan. Yang pertama adalah pandangan yang berbicara tentang hubungan kemanusiaan. Yang kedua adalah hubungan tentang pandangan interaksionis. Dan yang ketiga adalah hubungan yang berkaitan dengan tradisional. Nah, ada 3 hal ini, ya, 3 hal yang menjadi konflik yang biasa muncul di sebuah organisasi. Nah, itu seperti apa pengertian dari 3 hal kompleksitas ini? Nah, kira-kira ini. Yang pertama, bahwa yang bicara tentang pandangan yang mengarah kepada organisasi tradisional, yaitu berusaha untuk mencari keuntungan tanpa ya selalu menguntungkan, selalu merugikan. Jangan sampai ini, maksudnya gini pengertiannya ini, bahwa pandangan konflik ini yang pertama adalah bagaimana cara untuk menghindari konflik yang ada di sebuah organisasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara mencari keuntungan. Jangan sampai organisasi itu dirugikan. Ini pandangan tradisional. Mencari keuntungan tetapi tidak menimbulkan konflik yang ada di organisasi. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan, yaitu aliran behavioral perilaku, di mana konflik ini merupakan hal yang wajar, alamiah, dan tidak dielakkan. Konflik ini tidak selalu buruk, tetapi mempunyai potensi positif. Nah, pengertiannya di sini adalah kalau kita melihat pandangan yang kedua, bahwa hubungan perilaku kemanusiaan sebuah organisasi, ketika munculnya sebuah konflik, itu dipandang sebuah hal yang wajar. Ya. Karena dengan adanya konflik ini, mau tidak mau atau suka tidak suka, dia akan menumbuhkan, membangkitkan sebuah kritik yang memberikan kemasukan kepada sebuah perusahaan, di mana kritik ini akan menjadi obat ya bagi pengelola manajemen untuk di kemudian hari akan menjadi lebih baik. Jadi kritik di sini adalah pandangan yang positif. Jadi tidak semua konflik itu jelek, tapi di 2 hal pandangan yang kedua ini, bahwa konflik ini kadang-kadang memang diperlukan karena untuk menumbuh kembangkan semangat sebuah organisasi yang di dalamnya tentunya banyaknya SDM yang diperlukan untuk membangun komitmen bersama. Ini konflik diperlukan. Yang ketiga, bahwa konflik itu tidak sekedar kekuatan positif seperti apa yang disampaikan di nomor 2, ya, tetapi melainkan mutlak perlu untuk diciptakan. Jadi konflik itu yang ketiga itu, yang pandangan yang ketiga memang sengaja diciptakan untuk apa?
dengan adanya konflik yang diciptakan ini, yang ke depan akhirnya akan membangun sinergitas, ya, kekompakan. Tahu ternyata kelompok-kelompok di sini yang ada di dalam sebuah organisasi ini memang perlu diajak bicara. Jadi tidak boleh bahwa orang-orang yang dianggap untuk sementara ini mempunyai pandangan yang berbeda dengan sebagian kelompok yang utama di sini, maka yang ketiga ini atau di istilahnya itu adalah pandangan yang interaksionis, ini perlu dirangkul, ya, perlu dirangkul. Kira-kira kesan apa, masukan seperti apa yang diperlukan untuk perusahaan ini atau untuk organisasi ini. Jangan sampai orang-orang yang istilahnya itu yang berada pada sayap kiri ini tidak dilibatkan. Semua dilibatkan, apakah itu memberikan kontribusi positif atau kontribusinya negatif, ini harus semuanya dirangkul, ya, dirangkul, yang kemudian baru diajak bicara apa yang diinginkan. Kelompok sana apa yang diinginkan, sedangkan kelompok sini ini yang diinginkan. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Setelah diadakan rundingan, diadakan musyawarah sebuah organisasi ini, maka dengan klarifikasi, identifikasi keinginan dari setiap kelompok atau setiap individu ini akan menjadi obat di dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Ini harapannya. Nah, kemudian strateginya seperti apa? Ini ada strateginya. Strateginya itu yang pertama itu menang kalah, yang kedua adalah kalah-kalah, dan yang ketiga adalah strateginya itu menang-menang. Kita bicara yang strategi yang menang dan kalah. Kalau kita bicara tentang kalah dan menang atau menang dan kalah, ini pasti ada yang dirugikan. Tetapi bisa juga perusahaan ngalah demi perusahaannya itu lanjut. Karena kalau nanti perusahaannya itu tidak ngalah, maka pihak tenaga kerja akan memboikot. Kalau tenaga kerja akan memboikot, maka proses produksinya akan terhambat. Nah, inilah barangkali menjadi pemikiran-pemikiran bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, yang menganut aliran ini, strategi manajemen ini, dia menggunakan strategi yang menang kalah. Ya sudahlah, saya kalah tapi untuk menang. Nah, istilahnya gitu. Organisasi mengalah tapi untuk memperkuat keutuhan yang ada di SDM yang ada di dalamnya. Ini pandangan yang pertama. Kemudian yang pandangan yang kedua, kita berbicara tentang strategi kalah-kalah. Semuanya dirugikan, ya. Semua dirugikan. Tidak ada yang mengalah dan tidak ada yang dimenangkan. Ya sudah, kalau memang semua gini, ya sudah kita semua turun. Artinya kalau kita melihat perusahaan gitu ya, strategi kalah-kalah ini, perusahaan tidak akan memproduksi yang lebih banyak, ya sudah produksinya itu stagnasi. Cuma juga tenaga kerjanya juga tidak naik gajinya, sama-sama sudah. Karena tidak bisa satu dengan yang lain saling pengertian. Tidak ada pengertian di antara keduanya. Semua ngotot dengan perilakunya sendiri, perusahaan juga ngotot karena merasa dia kuasa, dia mempertahankan gengsinya, tidak mau kalah juga. Sehingga ya sudah akhirnya jalan seperti sebelumnya. Ini namanya strategi kalah-kalah. Yang ketiga yang berkaitan dengan semuanya menang. Nah, ini yang bagus ini. Jadi di antara strategi ini yang paling bagus adalah yang nomor 3 ini, yang kuning ini, gambar yang kuning ini. Kalau gambar yang kuning ini menunjukkan adanya semuanya mencapai puncak keberhasilan.
baik dari sisi organisasi maupun dari sisi tenaga kerjanya. Organisasi menganggap bahwa organisasi juga diuntungkan karena organisasi ini akan memperhatikan penuh kepada peningkatan SDM, kesejahteraan SDM, kemudian melindungi SDM. Melindungi itu bentuknya banyak. Melindungi dari sisi asuransi. Ada namanya sudah disiapkan namanya asuransi tenaga kerja, ada asuransi kesehatan. Kemudian dengan gaji yang mencukupi, bonus dan seterusnya. Ini organisasi sudah menyiapkan seperti itu. Sebaliknya, SDM-nya juga harus memberikan kontribusi positif terhadap sebuah organisasi itu. Apa yang dihasilkan organisasi itu? Katakanlah organisasi ini akan menghasilkan sebuah outputnya umpamanya produksi. Nah, karena produksi ini memerlukan kerjasama tim, maka harus diperkuat. Mulai dari hulunya, mencari bahan bakunya, proses produksi, proses penjualan, dan seterusnya ini harus diperkuat. Karena memang ini dengan kerja keras kami selaku SDM, selalu marketing, maka akan berdampak positif terhadap lajunya sebuah perusahaan. Inilah yang dikatakan saling menguntungkan tadi. Saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Baik, nah sekarang yang berikutnya kita bicara tentang strategi manajemen konflik. Nah, karena ternyata konflik itu ada segala sesuatunya itu perlu dimanage. Karena strategi memanage konflik ini sangat diperlukan ketika proses terjadinya kompetisi tadi kalah menang. Sebenarnya kalah menang ini akan merendahkan di sisi lain, tapi akan mengangkat di sisi yang berbeda pula. Terjadilah kalah menang. Biasanya yang kalah menang ini ya mesti tenaga kerjanya yang dikalahkan. Yang menang mesti perusahaannya. Jarang sekali perusahaan itu dikalahkan, tenaga kerjanya itu dimenangkan. Bagaimanapun juga perusahaan adalah pemegang kendali, juga tidak mau diremehkan oleh tenaga kerjanya. Nah, ini strategi kompetisi kalah menangnya itu. Yang kedua ini berkaitan dengan kolaborasi, saling menguntungkan. Nah, ini sebenarnya kontribusi yang kedua ini adalah yang perlu kita ambil. Saling menguntungkan sebuah perusahaan, saling menguntungkan SDM yang berada di dalamnya ini, maka organisasi itu akan sehat karena tidak rapuh di dalamnya. Semua akan menjadi tim kekuatan yang saling menguntungkan di dalam rangka mengantarkan sebuah tujuan produksi, tujuan organisasi ini mencapai cita-citanya. Bagaimana sebuah organisasi ini akan berhasil kalau tidak mendapat dukungan dari teamwork-nya yang ada di dalamnya. Nah, untuk menjadi teamwork yang kuat, maka pihak manajemen harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh komponen yang ada di dalamnya itu, yaitu masalah apakah masalah kesejahteraan, masalah keselamatan kerja, kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sangat penting bagi kita semua. Kemudian strategi penghindaran. Penghindaran itu dalam arti kita tidak mau mengalami kesulitan. Kalau perlu kita minggir, kita tidak berani nabrak di situ. Banyak organisasi yang tidak kepingin nabrak dengan sesuatu. Lebih baik kita hindari, supaya kita tidak masuk menjadi masalah di sana. Nah, itu yang strategi ketiga. Kemudian yang keempat, strategi akomodasi. Kepentingan lawan di atas kepentingan sendiri. Artinya bahwa
organisasi ini mengakomodir, ya, mengakomodir kepentingan lawan. Tetapi di sisi lain bahwa kepentingan sendiri, pengertian sendiri ini adalah kepentingan organisasi itu lebih dimarginalkan, lebih dikecilkan. Tetapi yang paling penting ada sudahlah tim yang ada di dalamnya atau SDM yang ada di dalamnya adalah sebagai faktor penggerak utama, maka itu yang diutamakan. Nah, ini pandangan yang keempat. Kemudian yang kelima ini tadi sama dengan yang tadi adalah strategi kompromi kalah-kalah. Kita tidak mempunyai produksi yang unggul, tapi juga tidak akan memberikan gaji yang tinggi. Yang penting semuanya jalan gitu aja. Artinya menghindari konflik ya, menghindari konflik, tetapi yang penting semuanya jalan sesuai dengan garisnya, walaupun sedikit tapi selamat. Kira-kira istilahnya seperti itu. Ini adalah strategi manajemen konflik. Yang kita harapkan di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan pilihan. Ketika kita memimpin sebuah organisasi, kira-kira pilih yang mana? Ini saya kembalikan ke kalian. Kita sampai jam berapa yang ini? 20.45, Pak. 20.45. Oh ya. Iya, 3 menit lagi, Pak. Ya. Saya absen dulu aja ya. Baik, Pak. Ahmad Afandi, ada ya? Hadir, Pak. Saya sendiri, Pak. Hadir. Oh ya, Mas Ami. Terus Ayu, Mbak Ayu. Mbak Ayu izin Bapak. Mbak Ayu ada enggak? Izin. Izin. Bapak ya. Hidayatullah. Hidayatullah ada? Ada. Ada. Imam, Mas Imam. Halo Mas Imam. Tidak ada. Messi. Ada, Pak. Oh, Messi ada. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Ada. Muhammad Lukman. Mas Lukman juga izin Bapak masuk shift malam. Oh, izin. Olivia. Olivia. Tidak ada berita. Ratnasari. Ratnasari. Tidak ada. Rijeka. Hadir Pak, saya. Hadir. Ya. Oh. Siti Nur. Hadir, Pak. Oke. Sri Wahyuni. Hadir. Hadir. Januar. Januar. Lah. Vina. Vina. Tidak ada. Ini semua ya, alamatnya di Surabaya dan sekitarnya ya. Ada yang dari Gresik Pak. Ya. Ada yang dari Gresik. Oh, Gresik. Yang jauh-jauh ada enggak? Ke Jakarta, Depok, Kalimantan itu ada? Blitar, Pak. Blitar, Mbak Messi ini Blitar. Iya. Kalau Mas Rijeka itu dari mana? Gresik? Surabaya Pak. Surabaya. Sri Wahyuni? Baik, nih. Saya kira kita akhiri sekian dulu, Mas. Terima kasih. Ini yang datang berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 orang. Tapi di sini kok 12 ya partisipannya nih. Beberapa Ada yang belum dipanggil ya? beberapa Panitia ada yang masih izin ini Pak. Mana? Ada yang izin Panitia masih bekerja. siang, Pak. Cuman dia nggak bicara tadi, Pak. Imam, Pak. Ya. Hadir, Pak. Oke, Imam. sudah. Gimana? Imam. Imam Iya, Pak. Mahmudin. Imam. Iya, Pak. Pak, saya izin lagi sakit soalnya. Ratnasari. Iya, Pak. Oh, Ratnasari. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Mbak Makasih. Ratnasari ya. Ya. Siapa lagi? Imam Mahmudin. Imam Mahmudin. Oke. Saya kira kita akhiri sekian dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah untuk kita semuanya. Sukses untuk kalian. Mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi.